tekanan yang dihadapi sama teman-teman yang lebih muda saat ini jauh lebih parah daripada yang gue rasakan dulu. Udah hidup dengan sosmed, udah hidup dengan AI, ditambah dengan ada tekanan dari generasi yang lebih tua. Lu kan dari kecil udah ada sosmed, lu dari kecil ada AI, harus lebih jago dong. Seberapa penting itu work-life balance itu? 20-an tuh memang waktunya untuk kerja keras sebanyak-banyaknya supaya kita dapat pelajaran sebanyak-banyaknya. Personal truth tuh datangnya dari knowledge plus experience gitu. Jadi kalau knowledge doang ya nggak akan jadi personal truth. Berbakat aja nggak cukup. Orang berbakat harus punya kenalan juga. Jadi lu nggak bisa kalau punya kenalan doang, lu nggak bisa juga kalau berbakat doang. Jadi harus ada dua-duanya nih gitu. Orang bilang kesepian itu terjadi karena kita tidak punya pasangan. Tapi masalahnya kan juga kadang kita udah punya teman yang baik, kita punya pasangan, tapi kita merasa tidak memiliki keluarga. Akhirnya banyak yang merasa bahwa hidup kayaknya nggak ada gunanya ini. Ada banyak momen di mana kita memang mesti sadar secara global bahwa hidup itu memang tidak adil. Tidak semua orang yang bekerja keras itu akan nyampe ke titik yang seharusnya. Ketika kita lihat rumput tetangga lebih hijau, lihat juga tagihan airnya. Banyak anak muda hari ini yang sibuk kerja, kerjanya jalan, produktivitasnya jalan, tapi semakin lama, semakin hari itu semakin merasa kosong dan seperti tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh itu hari ini kita kedatangan Abang Iqbal Haryadi. Selamat datang di Cerita Masyarakat. Terima kasih Bang Andi. Nah, kita mulai langsung aja nih. Siap. Langsung kita to the point aja. Sebagai seorang pelaku yang gila kerja atau praktisi gila kerja di umur 20-an, kemudian setelah after 30, setelah 30, kemudian lebih mengutamakan bahwa ternyata ya hidup waras itu jauh lebih baik dibanding gila kerja. Boleh cerita sedikit apa proses yang dialami sebenarnya oleh Bang Iqbal sendiri nih? Oke. Menarik juga nih ditembak sebagai gila kerja. Sebenarnya nggak tahu juga sih masuknya kategori gila kerja atau enggak ya. Tapi mungkin tadi sebagai background, kalau gue pribadi itu dulu kuliah, mulai kerja itu bahkan sebelum lulus. Oke, berarti umur berapa? Umur berapa ya? Berarti lulus kuliah tuh berapa sih kita kuliah tuh? Umur berapa sih? 22 gitu kali ya. Gitu 22 belum lulus. Pokoknya itu masih tahun keempat. Udah mulai kerja tuh, udah mulai kerja karena ya memang satu sebenarnya kalau pada saat itu sih gue sendiri memang ada beberapa kebutuhan lah ya, ada kebutuhan finansial juga, ada kebutuhan ini juga, ada kebutuhan mencari jati diri juga pada saat itu. Oke. Karena sebenarnya secara background gue kuliahnya biologi tapi nggak ngerasa cocok di biologi sehingga gue harus cari tahu sebenarnya gue bisa berkarirnya di bidang apa. Gitu. Jadi akhirnya itu salah satu dicarinya adalah dengan ada project apa aja gue sikat lah gitu, kerja dan segala macam sampai akhirnya salah satunya berujung ke gue bergabung diajak sama Timi foundernya Kita Bisa untuk gabung di tim pada saat itu jadi orang keempat di Kita Bisa. Itu bahkan sebelum lulus gitu. Oke. Jadi itu udah mulai tuh. Jadi beneran kuliah tuh udah beneran cuma nyelesain skripsi dan administratif lah gitu. Sisanya udah kerja dan lain-lain. Nah, habis itu basically karena bangun Kita Bisa dari awal as a startup, as an organization gitu ya. Ya namanya startup dan organisasi ya yang di awal ya pasti semuanya sikat gitu lah ya, kita semua yang ngerjain gitu ya. Chief Everything Officer. Chief Everything lah, semua ngerjain semua gitu kan. Apapun yang bisa dikerjain ya udah dikerjain. Jadi memang pada saat itu mungkin especially mungkin first 3 to 5 years gitu ya, itu benar-benar yang ibaratnya nginep pun di kantor, terus weekend pun kadang masih ada event, ada kerjaan dan segala macam gitu. Tapi memang yang gue rasakan dulu Bang gak ngerasa terbebani juga sebenarnya ya pada di awal-awal dulu ya. Jadi benar-benar gak ngerasa terbebani karena mungkin ada rasa alignment juga sih dengan personal value gitu ya. Apa yang dikerjakan di profesional tuh ada alignment dengan personal value gitu. Jadi ya udah hajar sampai alhamdulillahnya sih berkembang gitu ya. Maksudnya organisasinya berkembang. Guanya sebagai personal pun merasa berkembang juga gitu. Ada lagi tantangan baru. Baru tuh mulai merasakan tuh, ternyata kerja tuh harusnya ada jedanya ya gitu. Ternyata tuh orang jadi nggak tahu Bang ini sesuatu yang lucu atau
apa ya? Gue tuh nggak merasa liburan tuh sesuatu yang harus gitu di awal-awal kerja gitu. Maksudnya gue tidak pernah mempertanyakan, tapi belakangan setelah udah agak lama dan capek tuh gue mulai merhatiin orang tuh ketika liburan tuh beneran liburan ya gitu. Emang butuh ya gitu. Gue tuh ngerasa kayaknya harus produktif terus lah gitu. Kayak kalau liburan pun kayak baca buku lah apa-apa gitu, dengerin podcast dan segala macam gitu. Jadi even di awal-awal gue merasa kayak liburan tuh kayaknya sesuatu yang tidak perlu diambil secara khusus gitu. Nah tapi long story short, akhirnya belajar bahwa ternyata kalau nggak itu tidak dilakukan, tidak ada jeda, ternyata ya malah berpengaruh ke produktivitas lagi pada ujung-ujungnya gitu. Akhirnya digeber terus kan akhirnya mesinnya panas malah nggak bisa mikir gitulah kurang lebih ya. Dan ternyata memang ada ruang-ruang selain kalau kita ngomongin produktivitas itu otak lah kasarnya gitu ya. Ada ruang-ruang selain itu yang memang harus dikasih ruang dan diisi gitu. Jiwanya kita gitu ya, terus ya mungkin dari jiwa, terus dari segi pertemanan, dari segi hubungan, relationship dengan keluarga, dengan pasangan dan lain-lain. Nah itu semua sebenarnya harus diisi gitu. Nah jadi pada saat perjalanan itu selain dari karena bahwa tadi bilang liburan itu ternyata tidak sepenting itu, apa hal lain yang mungkin sekarang ini Bang Iqbal berpikir bahwa wah gila banget sih dulu. Momen yang paling gila menurut Bang Iqbal sendiri di era itu. Ada nggak? Apa ya? Yang kayak sampai mungkin udah nggak mikir istirahat kah, atau sampai ya udahlah sampai istilahnya kerja sampai tipes gitu. Iya. Jujur nggak pernah sampai tipes sih. Tapi ada masa-masa di mana emang berasa kosong mungkin ya. Oke. Jadi kayak hidup tuh kosong gitu rasanya ya. Sebenarnya nggak ada momen spesifik yang gimana-gimana banget gitu sih Bang. Cuma kayak dalam banyak momen gue merasakan kayak ternyata walaupun yang kalau gue pribadi karena kan bekerjanya pada awal-awal karir itu di Kitabisa ya. Dan Kitabisa kan memang value driven banget lah pekerjaannya gitu ya. Jadi makna tuh sudah terkandung lah di dalam apa yang dikerjakan gitu. Nah, tapi pun dengan hal itu tetap ada ngerasa kok kayaknya gue ada yang kosong gitu ya. Nah, itu akhirnya di-explore. Gue orangnya cukup sering bengong dan ngelamun, Bang. Jadi kalau lagi ini bengong, ngelamun, terus kayak yang lagi dirasakan tuh kayak ini kenapa ya gue merasakan ini dan segala macam gitu. Nah akhirnya dengan melamun itu banyak tuh yang dieksplor. Coba deh ikut pengajian di Blok M gitu ya, di Al Azhar. Spiritual. Coba deh ikut dulu tuh Mas Aji Santoso Putro. Ya, baru awal-awal ada bikin banyak sesi meditasi ikut gitu. Terus tadi misalnya liburan dan segala macam, mungkin nyoba kali ya kayak ada conference ke Singapura, extend berapa hari sendiri deh solo traveling gitu-gitu. Nah akhirnya kayak gitu-gitu dicoba ya banyak pengalaman dan segala macam. Akhirnya terasa bahwa ternyata memang ada tadi ruang itu. Nah kalau secara teori akhirnya mengetahui ada istilah atau teori yang namanya Wheels of Life. Wheels of Life. Jadi kehidupan tuh ada sisi-sisi, kalau gambarnya tuh kayak roda. Nanti mungkin kalau misalnya dicari di Google pasti ada gambarnya Wheels of Life. Jadi bentuknya tuh kayak roda. Nah intinya kehidupan kita tuh disokong oleh beberapa elemen yang sebenarnya elemen ini harus diisi semua gitu. Di antaranya ada soal self growth, ada soal relationship, ada spiritual, ada physical health gitu, ada mental health. Ada banyak lah gitu ya. Yang intinya semua ini harus keisi. Kalau nggak keisi, jadi bayangkan bentuknya kan bulat gini terus masing-masing ada titik. Kalau misalnya skornya ada yang rendah gitu, jadi dia nggak akan jadi bulat. Dia pasti akan berasa jadi bolong-bolong. Jadi kalau dia roda tuh berputar pasti jegluk-jegluk gitu loh. Itulah yang menyebabkan rasa kosong itu tadi. Betul, karena ada orang yang misalnya secara skor produktivitas atau karir dia tinggi banget gitu. Tapi relationship-nya kosong gitu. Atau relationship-nya rendah sekali, punya pasangan tapi relationship-nya tidak oke misalnya gitu ya. Atau tadi misalnya karir oke, relationship oke, tapi physical health-nya jelek gitu. Akhirnya berpengaruh juga ke mental health. Jadi skor health-nya tuh jelek. Nah itu akhirnya juga kan pasti akan jadi masalah lah ke depan gitu ya. Nah kapan Bang Iqbal merasakan hal tersebut? Jadi sepanjang perjalanan akhirnya merasakan kayaknya yang saya lakukan ini
kurang sustain deh untuk masa depan. Nah di umur berapa kira-kira, atau mungkin ada momen tertentu yang menyebabkan akhirnya Bang Iqbal berpikir bahwa hidup itu harusnya nggak kayak gini sampai nemuin itu tadi wheel of life itu. Iya, iya. Momennya sih sebenarnya ada di banyak titik gitu ya, dan kesadarannya tuh berbeda-beda gitu. Jadi kayak misalnya tadi saya misalnya ngomongin relationship gitu ya. Okay. Ada masa di mana yang tadi lagi karir oke, jalan-jalan segala macam, terus dulu punya relationship sebelum menikah, habis itu relationshipnya udahan, sakit hati apa segala macam gitu ya. Nah itu kan kayak gitu aja tuh kayak aduh ngaruh banget gitu kayak apa namanya, sakit hati habis putus segala macam, terus kerjaan jadi nggak jalan dan segala macam. Dan waktu itu gue cukup frustrasi karena buat gue ngelihat ke diri gue sendiri, gue kayaknya orang yang cukup knowledgeable dalam konteks gue baca banyak buku tentang produktivitas, gimana sih caranya manage time yang baik dan segala macam, tapi kena sakit hati, hilang semua gitu. Nggak bisa nih produktif, jadi korban nih kayak, dan ngerasa kayak anjing jelek banget nih, apa namanya, kok jadi bukan jadi orang yang produktif dan segala macam gitu loh. Dan itu baru satu sisi gitu, itu contoh ya, contoh satu. Terus tadi misalnya oke, karir oke, ngerasa kayaknya di kerjaan perform dan lain-lain gitu-gitu ya. Terus kayaknya tidak lagi ada relationship dan biasa-biasa aja dan segala macam. Tapi tadi misalnya ngerasa hampa gitu, tetap aja ngerasa hampa. Apa nih yang salah gitu ya? Apa yang salah? Oh ternyata ya itu misalnya kalau dalam konteks gue pribadi ya tadi misalnya udah lama nggak mengisi rohani lah gitu ya, mengisi spiritual, kantung-kantung spiritualnya diisi nih, diingatkan gitu tentang hal-hal yang berbau spiritual dan religious gitu ya, agamanya gitu. Nah itu ketika satu persatu dilakukan, oh ternyata berpengaruh gitu. Nah contoh ketiga misalnya ketika awal-awal menikah lah, awal-awal menikah. Nikah umur berapa? Nikah umur 25. Cepet juga ya. Lumayan cepat. Itu cepat ya hitungannya. Cepat ya hitungannya ya. Cepat nggak sih? Iya. Dulu nikah umur 25 karena memang punya, sebenarnya nggak dijadikan target sih, tapi kayak pengen normal lah ya 25. Betul, pengen ngikutin Nabi Muhammad sebenarnya SAW gitu. Jadi nikah umur 25, alhamdulillah memang dikasihnya persis pas umur 25 tahun. Jadi hari pernikahan tuh sama dengan hari ulang tahun. Wih. Ya. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahun Bang Iqbal. Gua. Jadi pas tuh umur 25 tahun. Nah, ya sebenarnya sebelum menikah tuh kan udah mempersiapkan kan. Oh, ternyata menikah tuh harus pasti nanti ada gonjang-ganjing apa segala macam gitulah ya. Maksudnya bahtera rumah tangga naik turun dan segala macam. Oke, kita udah tahu gitu. Tapi pas jalanin tetap aja kaget gitu kan. Banyak perbedaan, banyak yang harus diadaptasi dan lain-lain gitu. Dan again itu berpengaruh ke produktivitas karir juga, ke pekerjaan juga gitu. Akhirnya berpengaruh ke pertemanan juga dan lain-lain gitu kan. Yang akhirnya perlu banyak adaptasi dan lain-lain. Dan di awal-awal mungkin masih ada denial gitu. Denial dalam konteks udahlah yang penting kerja aja gitu loh. Udah yang penting aja dulu. Fokus aja, atau ujung-ujungnya kerja juga buat siapa sih? Buat keluarga, buat pasangan gitu-gitu kan. Tapi relationship-nya tidak dipupuk lah gitu ya, atau tidak dikasih effort khusus untuk menjaga si hubungan dengan pasangan ini gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya hubungan dengan pasangan jadi ada masalah tidak terselesaikan, itu akhirnya berpengaruh ke produktivitas dan performance kerja juga gitu. Akhirnya sama-sama nggak ada yang berhasil. Sama-sama nggak ada yang berhasil, walaupun tadinya ininya mau digeber banget gitu ya. Dan mungkin bisa jadi juga banyak kasus ketika hanya fokus ke satu aja gitu, ya satunya malah nggak dapet gitu kan. Tapi ujung-ujungnya nanti akan jadi masalah untuk satunya lagi juga gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak dari situ akhirnya oh ya memang susah sih. Maksudnya nggak dibilang ini sesuatu yang mudah juga gitu ya. Tapi kalau kita nggak aware bahwa tadi ya pakai analogi si wheel of life itu, pasti akan ada satu titik di mana semuanya jadi hancur gitu kalau nggak dijaga ke masing-masingnya gitu. Berarti boleh dikata sampai mungkin kerja keras itu berubah jadi kerja yang merusak mungkin. Kasarnya gitu ya. Bisa. Ya tadi kan misalnya contoh yang paling umum ya kerja sampai tipes gitu. Gue sih jujur sangat apa ya, bisa dibilang sangat mendiscourage ide itu ya. Kan kayaknya itu jadi bahkan jadi joke gitu ya, jadi bercandaan yang kayaknya kok normal gitu. Menormalisasi kerja sampai tipes itu hal yang biasa. Yang biasa gitu. Apalagi kalau ya
maksudnya ya mungkin memang industri mengarahkan beberapa pekerjaan sampai ke situ gitu ya. Tapi kan harusnya itu nggak normal gitu. Tapi sebenarnya menurut Bang Iqbal apa memang harus seperti itu untuk mencapai puncak karir, atau mungkin hanya masalah prosedur, mungkin time management yang harus bagus, atau mungkin seperti apa? Nah ini menarik karena definitely tidak ada jawaban yang silver bullet yang akan bisa jadi jawaban buat semua orang lah ya. Cuma secara prinsip beberapa hal yang gue bisa share dari pengalaman. Satu, kalau kita bukan orang yang memang punya privilege secara finansial dan lain-lain, definitely kita harus kerja lebih keras daripada yang punya gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak gue pribadi, gue berangkat atau tumbuh dari keluarga yang biasa-biasa aja, tapi cenderung di bawah lah gitu. Tapi dibilang kurang juga tidak bisa tuh dapat beasiswa, kurang mampu tuh nggak bisa. Tengah-tengah lah ya. Tapi kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa survive di zaman kuliah gitu. Jadi ya akhirnya kalau dengan profil seperti itu kan akhirnya gue sadar juga nih ketika gue compare sama teman-teman gue yang misalnya dia waktu kuliah aja laptopnya udah Mac. Terus kayak dikasih mobil dan segala macam, beda dong. Dan gue selalu bilang gini, intinya menurut gue membandingkan hidup tuh nggak apa-apa, tapi datanya harus lengkap. Kan orang sering bilang kayak jangan membandingkan hidup sama orang lain. Menurut gue justru harus membandingkan hidup sama orang lain, tapi datanya harus lengkap. Nanti kita masuk ke situ. Kita kembali dikit. Habis nikah, terus berapa lama proses akhirnya sampai menyadari bahwa ada yang kurang tepat nih dalam kehidupan? Apa itu di usia sebelum 30 apa setelah 30? Sebelum 30 ya. Tapi menurut Bang Iqbal sendiri, apa sekarang kan banyak tuh kita sering lihat ya di timeline kita ya, di FYP kita kan, bahwa umur 20 memang kamu harus gila kerja, harus fokus kerja, nanti setelah 30 baru. Itu menurut Bang Iqbal sendiri seperti apa? Apa memang harus seperti itu atau gimana? Tadi nih nyambung ya. Situasional. Tapi kalau yang gue biasa bilang dari pengalaman, kalau misalnya teman-teman kita berangkat dari situasi yang non privilege lah ya, berarti memang kita harus kerja lebih keras mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan orang lain yang punya privilege gitu. Nah, sebenarnya biasanya dipetakan dulu nih secara situasi, kita punya beban atau enggak, kita punya kewajiban atau enggak. Kan mungkin ada orang yang misalnya harus nggak mau misalnya terbebani dengan hutang orang tua misalnya gitu. Sandwich generation dan lain-lain. Kan pasti situasinya beda dong dengan orang yang tidak gitu ya. Jadi kayak dipetakan dulu bebannya seperti apa, kemudian dipetakan juga sebenarnya tujuannya mau kemana dan modal saat ini seperti apa gitu. Tapi kalau dalam situasi gue, sebenarnya yang gue jalankan pada konteks 20-an tadi, gue memang kerja keras banget di 20-an, di 20-an awal, karena situasinya ya mungkin gak terlalu banyak beban. Terus gue clear juga apa yang mau gue capai lah gitu ya. At least secara karir tuh pengennya sampai ke titik seperti apa gitu. Kayak kebayang nih, ya udah jalan aja, fokus kesana. Yang lain tuh jadi prioritas kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah tapi kan pasti teman-teman punya situasi yang berbeda-beda. Tapi memang karena gue juga pada saat jalanin banyak kebingungan dan lain-lain, gue banyak baca, banyak dengerin dan segala macam. Memang secara prinsip tuh secara umum idealnya 20-an memang waktunya kerja keras banget. Karena kita masih nggak ada beban, mungkin beban sedikit lah dibandingkan dengan beban dan tanggung jawab ketika udah 30-an, 40-an gitu ya. Jadi 20-an masih nggak ada beban, masih physical strength-nya ada di puncak lah gitu ya. Bisa bisa kerja segala macam. Terus ketiga, kita belum tahu juga sebenarnya specifically kita punya strength apa gitu, atau kekuatan kita di mana. Jadi 20-an tuh memang waktunya untuk kerja keras sebanyak-banyaknya supaya kita dapat pelajaran sebanyak-banyaknya. Mencari bentuk, mengenal diri sendiri gitu. Dan itu kan memang nggak mau harus dijalani lewat experience, bukan lewat dengerin podcast, bukan lewat membaca dan lain-lain. Itu akan membantu, tapi kalau itu doang yang dilakukan kita nggak akan tahu juga gitu. Berarti
kalau kayak dengerin podcast itu hanya membantu perspektif aja ya. Membantu perspektif. Tapi kita lebih butuh yang namanya pengalaman langsung, experience. Betul. Karena kan misalnya gue juga orang yang sangat dengerin podcast, apalagi di pas usia 20-an itu. Jadi benar-benar tiap ada waktu luang dengerin podcast. Tapi jadinya dengerin podcast nyoba, terus kayak yang kemarin dibilang di podcast cemas, dibilang kayak gini, pas gue jalanin nggak cocok, sebenarnya nggak tepat nih gitu. Tapi pas dijalanin lagi hal yang lain, tapi yang episode yang lain kemarin kan ada misalnya ngomongin finance sama Teh Liguina ya. Yeah. Oh ini dibilang kayak gini, pas gue jalanin, oh iya benar gitu kan. Jadinya kan sebenarnya terus kebenaran kan beda-beda tiap orang kan. Betul. Ada general truth, ada personal truth gitu. Dan personal truth itu datangnya dari knowledge plus experience gitu. Jadi kalau knowledge doang ya nggak akan jadi personal truth gitu. Oke. Nah, masuk ke perbandingan tadi. Ya. Tadi sempat kita bahas tentang penting nih membandingkan. Nah, dari Bang Iqbal sendiri sempat terjebak tidak dengan perbandingan itu yang kayak apakah yang data-data tadi yang dibutuhkan ya, ternyata bilang kok semuanya nggak ada yang relate gitu. Ya kan kadang kita mau membandingkan diri nih, tapi di satu sisi dia berhasil tapi backgroundnya memang bagus gitu. Kita di posisi ini belum ada nih orang berhasil dengan background yang sama kayak gitu. Pernah nggak terjebak dalam itu? Dan misalnya kalau di kondisi sekarang nih, apa yang menjadi pembeda antara di zaman dulu umur waktu masih 20-an sampai setelah 30? Oke, ketika membandingkan diri dengan orang lain. Ya. Mungkin learningsnya dulu Bang ya. Learningsnya adalah yang gue temukan tuh waktu itu gue pernah nulis, intinya ketika kita lihat rumput tetangga lebih hijau, lihat juga tagihan airnya. Oke, menarik banget ya. Nah, kalau lihat rumput tetangga lebih hijau, lihat juga tagihan airnya. Karena kebanyakan orang lihat rumput tetangga lebih hijau ya udah selesai. Tapi mereka nggak tahu, lihat dong tagihan airnya. Bisa jadi tagihan airnya nunggak. Bisa jadi tagihan airnya dibayarin orang tua. Bisa jadi airnya nyolong dari air tetangga. Ya. Gitu kan? Ada banyak faktor gitu. Kebanyakan orang lihat rumput tetangganya hijau doang tapi nggak lihat tagihan airnya. Nah, itu yang tadi pelajaran yang gua dapatkan ketika setelah tadi ya mengalami banyak hal, membandingkan diri dengan orang lain gitu. Ternyata menurut gue membandingkan diri orang lain buat gue pribadi justru sebenarnya dalam banyak momen tuh membantu, menjadi motivasi buat gue. Tapi supaya waras membandingkan dirinya, gue harus tahu data lengkapnya. Oke. Nah itu yang tadi nih gue kasih contoh. Misal gue agak mundur dikit berangkat ya, karena kalau soal membandingkan diri dengan orang lain, gue belajar dari SD Bang ternyata. Oke. Jadi gue itu alhamdulillahnya situasi lah ya, ini mungkin ada alhamdulillahnya definitely. Orang tua itu, bapak itu memang sangat mengedepankan pendidikan. Jadi bapak itu mengusahakan kami anak-anaknya untuk sekolah di sekolah yang sebenarnya secara kekuatan finansial tuh di atas kekuatan finansial keluarga. Gitu. Nah alhamdulillahnya ya gue dapat pendidikan yang baik gitu. Tapi downside-nya adalah gue jadi terpapar sama teman-teman gue yang sebenarnya lebih kaya. Oke. Jadi gue inget lah zaman SD tuh kayak dulu ada mainan Digivice gitu. Teman-teman gue punya Digivice. Kok mereka punya gitu. Kok gue nggak punya gitu. Terus mereka kalau ngambil rapot diantar pakai mobil orang tuanya dan segala macam. Orang tua gue mungkin beberapa kali naik ojek gitu-gitu loh. Terus sepatu misalnya main bola, mereka sepatunya bagus-bagus banget. Nah gue kayak aduh gue nggak punya, mesti nabung. Bilang ke orang tua nggak bisa, oh nabung dulu deh, nabung. Ya udah nabung dulu gitu. Udah 6 bulan setahun baru punya sepatu bola gitu-gitu. Nah jadi kan itu gue udah belajar membandingkan diri tuh dari SD tuh. Nah tapi jadinya kemudian gue terbentuk untuk tahu sebenarnya gue bisa punya sepatu bola juga. Oke. Tapi karena gue tahu data lengkapnya dalam konteks misalnya orang tuanya tuh ternyata dia kerjanya di BUMN yang gajinya sekian dan semacam, sementara orang tua gue kerja di perusahaan yang atau karirnya tidak sementereng itu gitu ya. Itu kan data kan. Betul. Itu tidak membuat gue jadi merasa gue nggak bisa punya sepatu bola, tapi membuat gue jadi tahu bahwa gue bisa punya sepatu bola tapi nggak besok. Oke. Dan butuh effort, butuh nabung. 6 bulan lagi kalau gue nabung 5.000 tiap minggu bisa gue punya sepatu bola. Gitu. Nah itu yang akhirnya jadi prinsip tuh ketika membandingkan diri sama orang lain. Pun sama misalnya di zaman kuliah gue punya teman dekat
yang dia dari awal kuliah sudah punya laptopnya Mac. Widih, awal kuliah nih Awal ya. kuliah nih dari maba punya Mac, dan gue sebagai orang yang tiap hari kalau dulu di kampus tuh di internet nyari apa di perpustakaan kampus baca soal Steve Jobs dan segala macam, gue terinspirasi banget lah sama Steve Jobs dan Apple gitu. Jadi gue tahu luar dalam nih soal Apple gitu ya. Terus gue kadang awalnya suka kesel sama teman gue yang punya Mac ini karena dia pakai Mac tapi cuma buat ngetik-ngetik doang gitu. Oke. Gimana sih, harusnya buat pakai desain dan segala macam gitu kan. Sementara gue nggak bisa. Nah, tapi ya tadi balik lagi. Oh iya, karena memang ternyata orang tuanya dia datang dari situasi yang berbeda dengan situasi gue. Apakah gue bisa punya Mac atau enggak? Bisa, tapi nggak sekarang. Oke. Dan gue butuh effort gitu. Oh berarti kalau misalnya dia punya Mac cuma minta sama orang tuanya aja udah cukup. Kalau gue nggak bisa kayak gitu, berarti gue harus tahu caranya gimana. Oh makanya gue ikut lomba-lomba pada saat di kampus gitu ya, supaya punya duit. Gue ikut ada project apa, ada dosen anaknya sunatan, Bu mau difotoin nggak? Saya jadi fotografer anak sunatan gitu. Dapat duit dari situ, kumpul. Pada akhirnya sebenarnya gue baru punya Mac ketika kerja gitu ya. Tapi dengan tahu itu jadinya itu tidak membuat gue stres ketika membandingkan diri dengan orang lain. Bagi Bang Iqbal sendiri, bahwa yang terjadi sudah ada yang tadi misalnya nih di umur 20-an baru masuk kampus sudah punya MacBook gitu kan. Itu kan salah satu tekanan sosial ya. Betul. Nah, selain dari masalah financial gap ini, apa aja sih tekanan sosial lain di kondisi Bang Iqbal waktu itu? Apa ya? Kalau dari sisi pergaulan kira-kira ini juga nggak kayak ya lu jangan main sama kita deh kayak gitu. Sempat dapat kayak gitu juga nggak? Atau kayak pengen gabung tapi kayak merasa risih? Iya, ada insecure ya. Iya, ada insecurity kayak gitu sih. Kayak gitu. Ya misalnya misal contoh ya. Gue tuh baru bisa nyetir mobil itu umur 20 gue lupa lagi persisnya, kayaknya 29 atau 30 lah. Intinya saat gue punya mobil. Saat gue punya mobil sendiri. Sebelum itu gue punya banyak temen yang punya mobil. Tapi gue selalu menahan diri untuk minta mereka ngajarin. Yang sebenarnya kalau gue minta mereka pasti mau. Minjemin mobilnya dan ngajarin gue. Sebelumnya gue selalu menahan diri untuk tidak, karena gue membayangkan kalau gue pakai mobil mereka buat belajar, terus mobilnya kebaret apa segala macam, gue bayar dari mana? Gitu. Nah itu kan akhirnya itu kan sebenarnya kalau gue pikir ke belakang ya, itu sebenarnya ya rasa insecure aja. Yang sebenarnya kalau gue belak-belakan ngobrol sama mereka, ya mereka mungkin akan bisa membantu juga dengan situasi yang ya bisa lah diajarin tanpa harus kebaret-baret dan segala macam gitu. Ya jadi ada sih kayak gitu-gitu. Cuma akhirnya gue mengkompensasinya pada saat itu ya, mengkompensasinya dengan gue di finansial atau di pergaulan ada beberapa hal yang gue ngerasa insecure. Ya gue harus compensate itu dengan hal lain. Oh berarti gue harus secara prestasi harus bagus misalnya. Jadi ada yang dibanggakan gitu Bang. Kita tetap bisa ngerasa punya kepercayaan diri gitu. Sama halnya kayak misalnya pas sekolah menurut gue, ini sih pendapat pribadi. Menurut gue banyak anak SMP, anak SMA yang ngerokok supaya kelihatan keren. Padahal mereka juga mungkin tahu itu tuh tidak sehat. Nah, gue pada saat itu gue juga pengen ngerasa keren. Tapi gue nggak mau lewat jalur rokok. Berarti gue harus cari jalur lain. Nah, jalur lainnya adalah apa ya? Oh ya udah, gue berarti harus punya prestasi-prestasi gitu loh. Jadi kayak gue belajar semalam suntuk berapa malam untuk bikin artikel, ikut lomba artikel fisika dan segala macam gitu. Walaupun gue sebenarnya nggak suka banget fisika, tapi ada opportunity ini gue kejar supaya gue bisa dapat prestasi, supaya prestasi itu bisa membuat kepercayaan diri gue meningkat dan gue merasa bahwa gue juga keren gitu. Tanpa harus mengambil jalur yang menurut gue tidak tepat gitu. Berarti emang diajarin bijak dari anak muda memang ya. Dari kecil gitu. Ya mungkin ya Bang. Selain dari itu, menurut Bang Iqbal di posisi sekarang, apa perbedaan tekanan sosial yang menurut Bang Iqbal sendiri nih, yang pernah dulu Abang Iqbal rasakan dengan yang mungkin yang terjadi pada anak muda sekarang yang umur 20-an ini? Iya. Nah ini menarik Bang. Gue kemarin abis nulis, intinya gini, kayaknya kita Bang Andi umur berapa kalau boleh tahu? Aku udah 30 plus. Nah, 30 besar. Kita inilah ya, satu generasi lah ya. Kayaknya generasi yang lebih tua ini perlu lebih
we need to be kinder for the younger generation. Why? Because they face a more challenging world than us menurutku. Tadi balik ke tekanan ya, tekanan yang dihadapi sama teman-teman yang lebih muda saat ini, menurut gue jauh lebih parah daripada yang gue rasakan dulu. Karena banyak hal lah. Karena kita kan sosmed tuh sesuatu yang kita transisi dari belum ada jadi ada kan. Betul. Ada hidup di mana belum ada sosmed. Ada. Iya kan, terus kita belajar, oh ada sosmed nih, oke. Dan belajarnya pun ada transisinya dari Friendster dulu sekian tahun, dari Friendster ke Facebook, dari Facebook sekian tahun, baru ke Instagram dan seterusnya. Nah, anak sekarang itu nggak ada transisinya bang. Mereka dari lahir udah ada sosmed. Mereka dari lahir udah ada dengan beragam bentuk ya. Maksudnya ada yang bentuknya sosmed, TikTok, Instagram dan segala macam, Roblox dan lain-lain, itu kan sosmed juga in a way kan. Lu connect sama orang lain lewat internet lah gitu. Itu satu hal. Kedua, AI definitely banyak good side-nya. Tapi menurut gue salah satu challenge dari AI adalah pertumbuhannya tuh eksponensial sekali. Tadi yang gue bilang, kita masih dikasih waktu buat beradaptasi tuh. Ketika ada internet, ada sosmed dan segala macam tuh, kita beneran ada proses adaptasi. Dan ada proses belajar bareng mungkin. Ada proses belajar bareng. Jadi beneran dikasih waktu, oke ini ada hal baru tapi lu belajarnya pelan-pelan deh gitu. Sekarang kita nih di usia 30-an ngejar AI capek banget. Bener-bener lagi. Bayangin anak-anak muda ini gitu. Udah hidup dengan sosmed, udah hidup dengan AI, ditambah dengan ekonomi juga, ekonomi global. Tidak saat ini sulit gitu ya. Terus banyak hal mungkin dari pemerintah yang harusnya dibantu tapi belum terbantu gitu. Terus ada tekanan dari generasi yang lebih tua. Kita sering kayak lu kan dari kecil udah ada sosmed, lu dari kecil ada lebih jago. Harus lebih jago dong. Lu kan ada AI, masa gini doang nggak bisa, masa gini gitu kan. Jadi kayak mereka tuh ngerasa banyak, menurutku ya, mereka dapat tekanan yang besar sekali gitu. Sementara sebenarnya ruang untuk mereka belajar dan adaptasi itu tidak banyak dan tidak besar gitu. Konsumsi konten yang mereka dapatkan juga itu apa berpengaruh besar terhadap kepribadian mereka atau enggak? Pasti. Dan menurut gue banyak risetnya ya. Gue mungkin nggak bisa menyebutkan yang gue nggak inget lah. Tapi banyak riset yang menyebutkan ya sebenarnya kan penggunaan sosmed itu berpengaruh terhadap anxiety. Penggunaan AI yang berlebihan itu berpengaruh terhadap kognitif kita juga gitu. Jadi kalau kita terlalu berpengaruh sama AI, basically kan kita sebenarnya menurunkan kemampuan kita berpikir gitu kan. Karena kita mendelegasikan kemampuan berpikir ke si teknologi ini gitu. Ya artinya kan sebenarnya secara physical, secara biological kita lagi mendorong atau secara tidak sadar gitu ya. Kita mendorong lifestyle saat ini tuh ke kehidupan yang lebih rendah secara kualitas fisiologis lah gitu ya. Yang otaknya harusnya dipakai dengan kadar sekian karena ada AI, jadi sebenarnya nggak terlalu dipakai gitu kan. Pun dengan fisik dan lain-lain gitu. Nah itu pasti kan berpengaruh ke anxiety level, ke stress level. Dari kecil sudah comparison, kayak terus dari kecil sudah tahu ternyata ya kalau mau butuh apa-apa tuh tinggal lihat video, di situ ada link keranjang kuning, tinggal di ini bisa nyampe ke rumah gitu kan. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung juga mendorong orang untuk lebih konsumtif. Gitu kan. Nah, itu yang tadi kayak ya definitely tantangannya menurut gue sih lebih besar. Iya benar-benar. Berarti itu sangat berpengaruh juga terhadap cara mereka melihat masa depan berarti ya. Kayak gue pengen jadi apa nanti gitu. Iya bisa jadi ya. Karena kalau kita lihat sekarang ya anak-anak muda ya pengennya yang selalu yang pertama yang pasti harus populer, pengennya viral dan mungkin kurang bisa menyaring yang mana sih benar-benar sesuai dengan norma. Yang penting gue pengen kayak dia nih, mau sesuai norma atau enggak, yang penting virality. Gitu. Betul. Iya, kompas moral dan kompas standarnya mungkin jadi dipertanyakan juga ya. Definitely ini isu yang gue juga mungkin bukan expert untuk bicara lebih panjang. Jadi ini definitely personal opinion gitu ya. Tapi gue setuju sih, itu mungkin salah satu challenge ya. Karena ya misalnya gini bang, kayak sesimpel kita kan sering banget nih ngelihat screenshot WhatsApp anak muda yang tidak sopan. Iya kan? Sering banget. Yang dianggap tidak sopan.
di satu sisi gue merasa kayak ya memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Tapi di sisi lain ya tadi sebenarnya memang tidak ada, in a way tidak ada ruang untuk mereka belajar hal tersebut gitu loh. Oke. Kayak itu mungkin sebenarnya hal-hal basic kayak gitu, gimana cara menyapa orang yang lebih tua di WhatsApp, itu bisa jadi harusnya memang masuk kurikulum, harusnya ya. Mungkin 5 tahun lalu kita bisa bilang kayak itu mah gak usah diajarin, itu mah norma biasa dan segala macam. 5-10 tahun lalu kita bisa bilang kayak gitu. Itu kan common sense, lo harusnya bisa. Iya, 5-10 tahun lalu. Tapi kalau sekarang, ya anak-anak ini memang pas lahir mereka udah pakai sosmed gitu loh. Iya benar sih. Jadi yang mereka lihat influencer-influencer ngomongnya kayak gitu, komennya kayak gitu, apa-apa bercanda dan segala macam, ya itu yang mereka rasa normal. Jadi kalau ada hal lain yang harusnya menjadi normal, mungkin memang harus diajarkan gitu loh. Dan betul. Itu tidak ada ruangnya gitu. Benar, tidak ada ruangnya. Dan kalau kita lihat memang kadang kebanyakan dari mereka itu keseharian mereka seperti itu, bahkan dengan orang tuanya juga mungkin manggil lu juga. Iya bisa jadi, iya, gitu kan. Jadi itu yang kayaknya ada gap itu. Nah, menjembatani gap itu dengan cara seperti apa sih? Menurutku itu bagian dari ruang yang perlu didiskusikan lah caranya gimana. Berarti berangkat dari keresahan-keresahan Bang Iqbal tadi, mulai dari awal bagaimana benar-benar hustling di masa mudanya era 20 sampai menganggap bahwa ini harus balance ya. Kemudian tercetuslah yang namanya project. Apa sih asal mulanya kenapa sampai mau ngebangun yang namanya ini berbentuk apa, organisasi atau komunitas atau seperti apa Bang? Ya, jadi project itu sebenarnya media. Kita bisnis media. Sebagai IP sebenarnya project itu sudah ada dari tahun 2016. Ini berarti bagian dari IP ya? IP, betul. IP project sebagai IP itu dari 2016. Foundernya namanya Trivet, yang juga bikin Volix Media. Nah, jadi project itu di awal di 2016 itu, waktu itu gue masih di Kita Bisa gitu ya, kita udah saling kenal. Project tuh dari awal terkenal sebagai Humans of New York-nya Indonesia. Jadi media yang mengangkat human storytelling gitulah, cerita-cerita dari ya cerita masyarakat gitu ya, cerita masyarakat, cerita grassroots, local local wisdom dan lain-lain, tapi dalam bentuk cerita storytelling gitu. Nah, long story short, dari 2016 terus kita lompat ke 2023, kami ngobrol, terus dari sana kita sepakat yaudah gua dan teman-teman lanjutkan untuk ngerunning si project ini, karena DNA-nya tadi human storytelling tuh sesuatu yang sebenarnya tadi kalau balik ke bahasan yang tadi, ini yang makin dibutuhkan sebenarnya. Gimana caranya kita bisa meramaikan timeline itu dengan cerita-cerita dari sudut pandang human. Karena kan sosmed dan teknologi dan lain-lain tuh membuat kita koneksi satu sama lain tuh mungkin banyak yang sifatnya transaksional aja. Transaksional dalam arti ya udah, buat gue lo hanya likes, buat gue lo hanya komen, share dan lain-lain gitu-gitu ya. Karena tuntutan, karena tadi tekanan, mungkin gue harus viral dan segala macam gitu-gitu. Jadi kayak koneksi satu sama lain antar manusia tuh justru jadi di level yang transaksional sekali gitu, atau angka, number sekali dan lain-lain, dan itu sebenarnya perlu dibikin lebih human. Termasuk sebenarnya dalam konteks bisnis ya, maksudnya bisnis tuh banyak yang memakai sosmed tuh ya udah buat promo aja, buat mereka orang-orang tuh adalah customer aja dan lain-lain gitu. Padahal kan sebenarnya kita membangun human to human connection gitu. Nah, akhirnya yang kemudian itu kita teruskan DNA-nya tadi human storytelling. Jadi project itu media dan community memang difokuskan untuk teman-teman yang adults 25 sampai 35 tahun, kami targetkannya, yang membahas soal self growth, karir dan relationship utamanya gitu. Tapi dari sudut pandang human to human connection. Jadi konten-konten kami tuh banyak yang sifatnya cerita. Kita menampilkan orang-orang di situ. Kemudian karena engagement cerita-cerita yang disampaikan di situ bikin orang kira cerita-cerita juga. Jadi kalau Bang Andi nanti cek di komentarnya tuh orang-orang
juga ikut bercerita di komentar gitu. Nggak Berarti sharing story itu sharing story juga gitu. Jadi dari story yang mereka baca, mereka jadi triggered untuk bercerita juga gitu. Jadi dari situ akhirnya kita merasa ada interaksi ini. Kenapa kita nggak bawa interaksi ini ke offline? Akhirnya dari situ kita bikin community-nya juga. Jadi kita bikin community-nya namanya Proud Circle, di mana kita regularly bikin kegiatan-kegiatan untuk tadi menjembatani teman-teman anak muda dewasa untuk bisa punya koneksi lah dengan teman-teman lainnya gitu. Iya. Ya kita juga kan punya komunitas ya, Distrik Berisik. Yang dimana yang awalnya mungkin kita berpikir bahwa sebuah komunitas itu dibangun kan menumbuhkan yang audiens gitu. Nah, tapi semakin berjalan ternyata yang setia itu adalah komunitas, bukan hanya sekedar ya itu tadi yang kejar like, kejar komen. Istilahnya banyak orang yang let's say misalnya orang dengan ribuan komentar tiap sekali posting, tapi giliran ayo kita ngumpul ternyata kosong gitu. Iya. Nah, ada yang sering gua jadikan case study itu ada selebgram di US, followersnya 3,6 juta, tapi dia jualan kaos nggak nyampe 3 lusin. Nah, itu alasannya kenapa sebenarnya? Apa pengaruh dari komunitas ini atau seperti apa? Iya, itu dua separate topik sih. Tapi bottom line-nya adalah mungkin kita start dari karena sebenarnya kalau kita ngomongin sosmed ya reputasi itu tidak sama dengan jumlah followers. Oke. Jadi kadang kalau di sosmed kita selalu berpikir banyak-banyakan followers gitu. Padahal sebenarnya yang lebih tepat adalah bukan berapa tapi siapa. Kalau misalnya kita punya akun followersnya 100 doang tapi isinya CEO semua. Lebih powerful dong daripada punya akun 1 juta tapi bot semua. Ya bot semua atau kita nggak tahu lah profilnya siapa gitu kan. Benar. Artinya lebih kepada balik lagi lebih sebenarnya bobot yang lebih besar adalah ya siapa dibandingkan berapa gitu kan. Karena komunitas itu kan bisa gede karena membernya. Iya kan? Betul. Karena anggota komunitasnya itu sendiri. Ini kan kalau kita bicara komunitas karena membernya berarti apa yang menyebabkan anggota-anggota komunitas ini bisa bertahan? Apa karena kontennya kah? Karena mungkin karena kita punya emosional kedekatan yang bagus atau merasa aku bisa tampil nih di sini gitu, dikasih panggung misalnya. Seperti apa sih pendekatan dari Project ini? Oke. Kalau di Proud Project, dari pengalaman Proud Project yang gue bisa bilang soal community adalah mungkin beberapa lessons-nya adalah satu, memang community itu kan intinya sekumpulan orang yang sebenarnya satu frekuensi gitu ya. Satu frekuensi ini berarti bisa secara profil sama, bisa juga secara interest atau tujuannya sama gitu. Nah, itu yang mungkin dari awal harus di-define gitu ya kalau ada teman-teman yang mau bikin community gitu. Karena memang rekatan utamanya adalah ya kesamaan gitu. Jadi jangan asal bikin yang penting ada orang ngumpul gitu. Karena kalau misalnya tidak ada kesamaan ya tidak akan berlanjut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah definitely ada benefit yang mereka dapatkan gitu kan. Kalau dalam konteksnya Proud di banyak event kami sebenarnya kan yang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan buat teman-teman community adalah ya sebenarnya ketemu teman baru gitu, mungkin salah satu benefit utamanya lah gitu ya, di berjejaring ketemu teman-teman yang ternyata kita punya kesamaan nih gitu. Walaupun misalnya baru ketemu. Kita punya salah satu program kita namanya Proud to Meet You, Bang. Di mana di Proud to Meet You ini teman-teman kita ajak untuk dinner bareng sama teman-teman baru. Jadi akan satu meja berlima, belum nggak kenal satu sama lain. Keren banget itu. Terus sambil makan ya kita fasilitasi untuk mereka ngobrol. Kalau bisa mereka ngobrol sendiri atau kita siapkan di situ kita punya conversation card Proud to Meet You, mereka bisa saling tanya pakai kartu itu gitu. Nah,
Itu tadi tuh akhirnya kan kalau dalam konteks Proud to Meet You tuh teman-teman happy banget karena bisa ketemu teman baru dan mungkin dengan teman baru yang mungkin dia tidak tahu background kita, malah ceritanya bisa lebih lepas gitu, malah ternyata ini jadi tempat yang di mana gue bisa beneran menumpahkan, bisa lebih jujur apa adanya, betul. Gitu ya. Dan ujung-ujungnya ketika lebih jujur dan lain-lain itu baliknya ke diri mereka sendiri gitu. Maksudnya gue jadi punya tempat untuk gue lebih kenal diri gue sendiri gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga Bang, emang gimana di community itu justru kita membuat space di mana teman-teman juga bisa memberi. Oke. Jadi nggak cuma menerima tadi. Kalau tadi kan menerima, oke nih datang ke kegiatannya misalnya, terus ternyata di situ happy karena ketemu teman baru dan lain-lain. Tapi kan kebahagiaan yang sama juga dirasakan karena gue bisa hadir di sana dan mendengarkan cerita dari temen dan dia dan orang tersebut berterima kasih, thank you ya, malam ini gue happy banget bisa cerita padahal gue cuma dengerin doang. Oke, menjadi pendengar yang baik gitu. Tapi kan sebenarnya dalam konteks itu orang pun merasa gue memberikan sesuatu juga di sini gitu. Nah itu juga bagian penting dari untuk membuat orang makin rekat lah di community-nya gitu. Sebenarnya prinsipnya itu aja sih Bang. Di dunia yang serba individual ini, urus masing-masing ya, dengan adanya komunitas yang dibangun oleh Bang Iqbal, akhirnya punya titik memberikan ruang yang baru ya untuk orang bisa jauh lebih jujur dan bisa berinteraksi apa adanya. Karena ya kalau kita lihat selama ini kan kayak misalnya contoh nih, laki-laki nggak boleh nangis. Misalnya contoh nih yang paling sering ya. Ya, laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba bla 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 gitu ya kan. Saya punya pertanyaan terkait masalah ini nih. Mungkin di sepanjang perjalanan community ini mungkin banyak juga orang-orang yang lagi hustling, yang betul-betul fokus kerja di dunia karir ya. Yang mereka sampai bingung gimana sih saya bisa menaklukkan ini gitu. Jadi dari sepengalaman Bang Iqbal sendiri, baik mendengar cerita atau mungkin pengalaman pribadi, menurut Bang Iqbal sendiri itu apa sih 3 kebohongan terbesar di dunia karir? 3 kebohongan terbesar di dunia karir. Yang mungkin kita sering dengar, kamu itu kalau berkarir harus gini dan semua mengamini itu, tapi menurut Bang Iqbal sendiri enggak, itu bohong. Apa ya? Mungkin perkataan yang sering diucapkannya apa ya kalimat persisnya, tapi intinya kita sering mendengar soal udahlah nggak usah kerja keras-keras nanti juga kalah sama orang dalam. Itu menurut gue dibilang benar tidak benar, dibilang salah sepenuhnya juga tidak sih. Tapi gue cukup gregetan karena dengan pernyataan itu tuh banyak orang yang akhirnya memang tidak memaksimalkan diri aja gitu. Jadi gue selalu bilang di beberapa kali di beberapa tulisan gue bilang berbakat aja nggak cukup karena yang berbakat sering kalah sama yang punya kenalan. Kalimat itu gue yakin benar banget. Tapi ada 2 part di dalam kalimat tersebut. Berbakat aja nggak cukup, orang berbakat harus punya kenalan juga. Jadi lu nggak bisa kalau punya kenalan doang, lu nggak bisa juga kalau berbakat doang. Gitu. Jadi harus ada dua-duanya nih gitu. Dua-duanya harus diusahakan. Jadi kalau udah punya bakat, udah punya skill, lo harus bisa bikin cara gimana caranya orang tahu lo punya bakat dan lo punya skill. Kalau enggak ya lo nggak akan dapet kesempatan gitu. Sebaliknya kalau lo cuma punya kenalan doang, nggak akan bertahan lama apa yang lo kerjakan itu. Karena dia lihat hasil udah selesai. Iya, gitu ya. Atau akan ada masanya di mana orang yang kenalan yang bukain lo pintu ini udah nggak bisa bukain pintu lagi. Entah dia pindah, entah dia udah ternyata perusahaannya bangkrut dan lain-lain. Terus lo nggak punya skill, ya udah lo nggak akan bisa bertahan juga gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua itu life is fair, Bang. Hidup itu adil. Hidup itu adil tuh bohong. Nggak adil sebenarnya. Nggak adil. Life is unfair. Oke. Kenapa? Iya, karena memang banyak kontradiksi lah gitu ya. Tapi sebelum berlanjut Bang, makanya kenapa menurut gue hal-hal, tapi gue tuh orangnya karena selalu merasa semua hal tuh tergantung. Jadi kalau misalnya tadi kan sebenarnya pertanyaan awalnya adalah apa yang dianggap sebagai bohongan gitu kan. Sebenarnya jawaban aslinya jawaban yang lebih tepat menurut gue adalah apapun jawabannya ada kata tergantungnya.
gitu. Ya tergantung situasi lu kayak gimana gitu. Contoh misalnya tadi life is unfair ya. Kalau life is fair itu menurut gue bohong. Ada banyak momen di mana kita memang mesti sadar secara global bahwa hidup itu memang tidak adil. Tidak semua orang yang bekerja keras itu akan nyampe ke titik yang seharusnya. Oke, sepakat sih itu. Iya kan? Ada orang yang kerja keras banget, mati-matian, banting tulang dan segala macam. Tapi dia di situ-situ aja. Ada orang yang kerjanya biasa-biasa aja, dia nyampe lebih tinggi. Kan itu sebenarnya tidak fair. Nggak semua kuli yang rajin bisa jadi mandor ya. Exactly. Dan menurut gue di awal-awal gue masih ngerasa, gue masih percaya itu. Maksudnya percaya bahwa hidup tuh adil gitu. Sampai titik tertentu. Menurut gue, nah yang lebih tepat adalah hidup tuh adil sampai titik tertentu. Artinya bukan berarti apa yang lo kerjakan atau apa yang lo usahakan tidak akan menjadi sesuatu, tapi tidak akan selalu menjadi sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Kadang sebenarnya jadi sesuatu tapi kita berpikir itu tuh nggak jadi sesuatu apa-apa. Kita berpikir akan jadi uang. Sebenarnya jadi sesuatu tapi tidak jadi uang misalnya gitu. Mungkin jadi rasa cinta dari pasangan yang lebih tinggi bisa juga. Mungkin uang yang dihasilkan tidak lebih banyak tapi pasangan jadi lebih sayang sama kita misalnya gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang mungkin kadang luput dari mata orang, tapi menurut gua hidup tuh akhirnya lebih mudah diterima ketika kita menerima bahwa memang hidup nggak fair gitu. Menarik banget. Nah kita balik sedikit nih ke komunitas. Nah komunitas sekarang kan itu lagi hampir setiap orang dikit-dikit pasti nge-build community-nya. Ya entahkah itu diinisiasi dengan orang yang mungkin punya kepentingan di dalam situ atau mungkin ya karena memang keresahan gitu. Nah kalau misalnya dari sisi Bang Iqbal sendiri yang melihat dasar untuk sebenarnya komunitas yang sehat itu seperti apa sih? Karena makin kesini kalau kita lihat nih udah mulai orang dikit-dikit geng-gengan nih. Ada geng A, geng B, geng C ya kan. Itu kan bentuk dari awalnya karena tadi punya satu frekuensi yang sama, terus merasa punya tujuan yang sama, akhirnya mereka membentuk suatu itu. Oh ini gengnya ini nih, gengnya ini. Itu muncul karena memang resmi seperti nge-build community atau emang karena by accident aja kalau ternyata karena keseringan bareng atau gimana? Mungkin secara umum ya sebenarnya menurut gua tidak hanya sekarang sih Bang. Kayaknya dari mungkin 20 sebelum ada sosmed bahkan menurut gua orang Indonesia tuh memang apa-apa bikin komunitas gitu. Gitu ya. Dari dulu ya. Dari dulu. Di sekolah-sekolah udah ada geng-geng gitu. Ada geng-geng, terus kayak ya mungkin kalau dulu belum ada sosmed tapi dari dulu udah ada tuh komunitas-komunitas mobil Kijang gitu kan. Iya. Komunitas mobil apa yang dulu-dulu motor Astrea gitu pasti semua ada tuh. Tapi mungkin belum ada sosmed jadi nggak terlalu booming gitu lah ya. Belum ada Instagramnya. Belum ada Instagramnya. Nah sekarang dengan ada Instagram kan ibaratnya kita mau bikin community ya bikin dulu akun Instagramnya. Jadi kayak kelihatan lebih gampang. Tapi memang yang mau gue highlight adalah memang sebenarnya communality dan community ini memang DNA-nya orang Indonesia dari dulu sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya menurut gua community itu tidak harus eksklusif pada saat ini ya. Jadi even kayak di Proud Circle pun banyak teman-teman Proud Circle yang dia juga bergabung dengan komunitas lain gitu. Yang mungkin mirip-mirip atau serupa gitu ya. Dan itu menurut gua malah jadi strength gitu. Karena akhirnya kan jadi teman-teman jadi punya multi perspektif. Mereka jadi bisa collab-in aja sekalian doang gitu. Collab aja sekalian dan segala macam ya kan, misalnya kayak kita sama Cemas pun pasti banyak irisan juga yang nanti kita bisa collab bareng gitu. Betul banget. Yang secara massa pun jadinya bisa digabungin jadi lebih besar impact yang bisa kita ciptakan bareng gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, nggak perlu eksklusif, nggak perlu ada exclusivity lah ibaratnya gitu ya. Nah ketiga tadi kalau balik ke pertanyaannya gimana community bisa sustainable lah ya, bisa nggak yang sekali doang. Nah memang itu tadi balik ke prinsip-prinsip yang tadi tuh, dijaga secara tujuannya, kesamaan antara anggota nih apa gitu. Terus dikasih ruang-ruang di mana orang-orang bisa merasakan menerima benefit, menerima manfaat sekaligus bisa memberi juga gitu. Selama itunya dijaga sih sebenarnya bisa sustainable. Nah kebanyakan kan memang kayak misalnya akhirnya community-nya jalan hanya jika ada si foundernya misalnya gitu. Nah itu kan secara tidak langsung tidak akan sustain karena
tidak ada ruang untuk yang lain bisa ikut memberi gitu. Karena dipegang sama si orang ini aja. Yang kayak gitu yang akhirnya bikin community-nya nggak terlalu berjalan jangka panjang gitu. Benar-benar. Dan di Proud Project sendiri ini kan fokusnya itu tadi ya, bahwa cerita tentang manusia di balik siapa diri mereka sebenarnya, terus kemudian bagaimana melewati itu. Tentu yang paling berbahaya kalau menurut aku pribadi nih Bang, ini kita sering diserang yang namanya tadi itu yang udah kita bahas, yaitu namanya kesepian. Dan let's say gini, orang bilang kesepian itu terjadi karena kita tidak punya pasangan, ya. Tapi masalahnya kan juga kadang bukan pasangan. Kadang kita punya pasangan, tapi mungkin tidak punya teman baik, tidak punya mungkin kita udah punya teman yang baik, kita punya pasangan, tapi kita merasa tidak memiliki keluarga. Oke. Itu kadang juga sering muncul banyak yang terjadi, dan akhirnya banyak yang memutuskan bahwa merasa bahwa hidupku kayaknya nggak ada gunanya ini. Nah, kalau dari Bang Iqbal sendiri melihat itu atau mungkin ada pengalaman terkait itu, ini kalau kita bicara bahas kesepian ini, sebenarnya kunci utamanya di mana sih? Oke. Secara data ada risetnya tuh Bang, dari Meta dan Gallup ya. 1 dari 5 orang secara global tuh merasa kesepian. 1 dari 5 orang. 1 dari 5 orang. Kita di sini ada berapa orang? Berarti ada 1, berapa? 2, 3, 4. Nah, berarti ada 2 orang kesepian nih di sini. 1 dari 5. Tapi memang definisi merasa kesepian di situ itu bukan yang kayak dia ngeringkuk di kamarnya sendiri terus merasa, itu bukan kayak gitu. Tapi merasa bahwa apa yang dia jalani di dalam bagian dari hidupnya, misal dalam kerjaan, bisa dalam cara dia menjalani relationship dan lain-lain, dia merasa yang dia rasakan itu hanya dia yang merasakan. Masalah yang dia hadapi itu, gua doang nih. Berarti termasuk kalau saat kita bahagia tapi tidak ada yang kita temani untuk berbahagia atau merayakan, itu rasanya kesepian. Betul. Bukan hanya karena sedih gitu ya. Ya, jadi kalau yang cukup common tadi tuh, jadi misalnya gue merasa sekarang gue lagi pusing banget karena misalnya karena gue nggak mencapai target di dalam pekerjaan gue. Terus gue ngelihat teman-teman gue kok mereka liburan, kok mereka tetap happy dan segala macam. Terus gue ngerasa gue doang nih yang di pekerjaannya nggak achieve secara target gitu. Teman-teman gue yang lain achieve target, makanya mereka bisa menjalani hidupnya dengan tenang dan happy dan segala macam. Padahal bisa jadi sebenarnya teman-teman ini semua nggak ada yang achieve target, tapi ya mereka lebih bisa, mungkin mereka menampilkan yang happy aja, atau mungkin mereka bisa memanage stresnya dengan baik gitu. Tapi poinnya adalah ketika si orang tersebut ngobrol sama orang lain, ketemu entah itu teman, entah itu orang yang dikenal ataupun stranger, dan tahu bahwa ternyata masalah yang gue hadapi ada orang lain juga yang merasakan. Itu langsung hilang Bang. Langsung udah lumayan terangkat tuh satu beban. Berarti ibaratnya mirip-mirip gini ya. Kayak misalnya nih kita punya, anggaplah hutang ya, yang paling umum ya. Kita punya hutang, terus curhat nih. Berapa hutang lu? 1 juta. Terus yang lainnya bilang, kamu berapa? 10 juta. Akhirnya kita ngetawain yang 10 juta. Ketemu yang punya hutang 100 juta, ngetawain gitu. Jadi kayak saling menertawakan kesedihan masing-masing gitu. Sebenarnya bukan menertawakan sih, tapi lebih ke, ternyata masalah gue tidak unik. Artinya kalau masalah secara tidak langsung, orang tuh jadi sadar kalau masalah yang gue hadapi tidak unik, berarti masalah ini ada jalan keluarnya. Kedua, berarti bukan hidup gue sengsara, tapi gue lagi menjalani satu fase aja yang sebenarnya fase ini dihadapi banyak orang juga gitu. Nah itu yang cukup sering terjadi tuh Bang di kegiatan-kegiatannya Proud gitu. Jadi ketika ada satu orang cerita tentang misalnya ya secara tidak langsung dalam obrolan itu dia jadi cerita nih tentang masalah yang dia hadapi, entah dalam bagian apa dalam hidupnya gitu ya. Terus orang lain ada yang kayak, iya gue juga kayak gitu, iya juga kayak gitu, atau kayak gue nggak kayak gitu sih. Misalnya gue masalahnya bukan sama pasangan sih, tapi sama bos gue di kantor, tapi mirip masalahnya. Dia nggak mau dengerin omongan gue misalnya gitu ya. Nah itu kan secara gak langsung mereka jadi kayak ngerasa, ternyata gue ada temennya. Nah relatability itu yang akhirnya in a way jadi salah satu obat kesepian tadi gitu.
Oke. Berarti secara tidak langsung perasaan-perasaan itu adalah sebenarnya tidak terjadi. Perasaan itu tercipta hanya karena kita sendiri yang menciptakan dan menyakiti diri sendiri. Bisa dibilang begitu ya? Betul. Ketika kita lebih terbuka sama orang lain, kita akan menemukan bahwa sebenarnya ya kita nggak sendirian gitu. Belakangan gue lagi menemukan satu diskursus yang menarik Bang, soal friendship, soal pertemanan. Jadi gue lagi dengerin Simon Sinek. Itu lately ternyata dia lagi banyak bahas soal friendship. Okay. Nah, tapi beberapa hal yang menarik soal friendship tuh, contoh salah satu yang dia kemukakan yang menarik ini Bang. Salah satu ada kalau kita mau berumur panjang, longevity, itu ada 3 organ yang bisa jadi 3 organ atau bagian tubuh yang jadi indikator seseorang akan punya umur panjang atau enggak. Oke. 1 jantung, 2 paru-paru, 3 apa Bang? Apa itu ketiganya? Tebak. Mental? Apa? Mental mungkin? Mental enggak, bagian tubuh. Bagian tubuh. 1 jantung, 2 paru-paru. Otak. 3 otak. Oke, apa lagi? Apa lagi? Jadi ternyata 1 jantung, 2 paru-paru, 3 otot paha. Otot paha? Otot paha. Kenapa otot paha? Karena otot paha tuh kalau ada 2 alasan yang dia kemukakan atau 2 korelasi lah ya. Satu tuh secara biologis otot paha, kalau otot pahanya bagus berarti dia bergerak. Kalau dia bergerak secara biologis tuh otot paha tuh juga menjadi terhubung lah dengan otak, dengan beberapa organ-organ penting juga. Intinya kalau ini aktif, yang lain aktif juga gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua adalah otot paha yang baik berarti dia bergerak. Manusia itu bergerak untuk ketemu manusia yang lain. Oke. Jadi kalau manusia mempertahankan kehidupannya sebagai social animal, dia akan bisa berumur lebih panjang. Berarti benar yang diajarkan bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur ya? Betul, seminimal-minimal kan kita jadi jalan kan. Oke. Jadi jalan, jadi bergerak nih gitu. Dan ketika bergerak lebih sehat, lebih lebih sehat secara mental, secara fisik dan segala macam gitu. Nah, itu menurut gue menarik sih. Oh, ternyata ke arah sana gitu ya. Terus termasuk kayak misalnya penelitian tentang daerah-daerah blue zone. Jadi kalau blue zone tuh istilah untuk daerah di mana di situ orang-orangnya tuh punya usianya panjang gitu. Oke. Itu di antara faktor-faktor terpenting yang membuat orang-orang tersebut jadi berumur panjang itu 1 diet, makanannya, pilihan makanannya, 2 aktivitasnya, mereka bergerak dan lain-lain, 3 mereka makan bareng sama orang lain. Mereka bersosialisasi sama orang lain, mereka ada rasa community, ada bertemu satu sama lain gitu. Nah, jadi sebenarnya friendship ini atau pertemanan ini bisa dibilang biohack gitu Bang, untuk hidup yang lebih sehat. Nah, yang jadi tantangan adalah lifestyle manusia modern itu secara tidak langsung menjauhkan kita dari posisi kita sebagai social animal. Oke. Jadi kayak ya udah kita fokus aja kerja, pokoknya pagi udah harus berangkat nih karena udah harus naik kereta. Di kereta juga ngantuk tidur gitu kan. Terus nyampe sana udah langsung tok tapping, keluar, naik Gojek sampai kantor absen, udah ini cuma meeting aja gitu-gitu kan. Makan siang harus cepat karena jam 1 udah harus ada meeting lagi gitu. Jadi semua tuh menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita tetap sebagai hewan yang sosial, yang bersosialisasi gitu. Yang kalau tidak dijaga, jadinya kita makin jauh dari pertemanan yang baik. Kalau makin jauh dari pertemanan yang baik, ya itu makin membuat kita tidak sehat secara mental dan secara fisik gitu. Cuma masalahnya kan itu jadi tuntutan sekarang. Maksudnya ya kalau kita belum struggle itu dibilang kamu cemen gitu, kamu nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak sudah menjadi ibarat tuntutan sosial untuk kita ini benar-benar fokus kerja, benar-benar menerima semua tuntutan itu. Tapi menurut Bang Iqbal sendiri, seberapa penting itu work-life balance itu? Susah-susah gampang nih dijawabnya Bang, karena mungkin definisinya mesti disamain dulu ya, dan mungkin tiap orang beda-beda nih work-life balance-nya. Tapi secara umum gue juga merasa sebenarnya tidak ada satu takaran work-life balance yang cocok untuk semua orang. Karena again balik lagi tergantung prioritasnya dia apa dan gaya hidup yang dia bawa selama ini dan yang dia inginkan akan seperti apa gitu kan. Karena mungkin ada orang yang merasa ya gue 80% waktu gue buat
bekerja terus ya udah relationship cukup 20% aja misalnya gitu ya. Itu udah balance menurut gua gitu. Bisa aja kan. Tapi ada orang yang mungkin sebaliknya dan lain-lain. Jadi kayak pasti tiap orang akan berbeda. Cuma tadi balik lagi kalau di gua yang penting kita tahu takaran buat kita yang pas seperti apa dan memastikan semua unsur di dalam wheel of life itu bisa terisi gitu. Gua sambil buka Google bentar ya, Bang. Boleh. Wheel of Life, balik lagi ke Wheel of Life. Balik lagi ke Wheel of Life. Sebenarnya masalah balance atau enggak tuh karena ada orang yang tidak sadar bahwa hidupnya itu harus diisi nih kantong-kantongnya. Dia cuma mengisi yang paling umum diisi aja nih. Jadi misalnya contohnya yang nampak aja yang nampak aja kan paling umum kan karir, finansial tuh udah pasti ya, gitu finansial kan. Utama lah. Itu udah paling utama banget lah. Memang dan wajar karena memang kebanyakan orang ya masih dalam konteks survival gitu kan. Ya udah emang itu yang harus duluan gitu. Selain itu udah nggak terlalu penting gitu. Tapi balik lagi kalau hanya mengedepankan bagian itu aja pasti ada bagian lain yang suatu saat akan jadi masalah yang besar gitu. Nah, kalau di Wheel of Life kan ada karir, finansial, ada social. Nah, social nih tadi nih ketemu orang lain gitu ya, friendship gitu. Pokoknya hubungan yang di luar family. Family ada lagi terpisah. Family itu kan karena relationship yang kita memang dilahirkan di situ gitu kan, atau ya udah dalam banyak kasus ya memang given lah. Family beneran family atau relationship yang feels like family? Kalau dalam konteks ini family yang beneran family. Tapi again mungkin kan ada orang yang family-nya tidak terasa seperti family, terus mungkin ada orang lain yang dirasa seperti family itu, gitu ya. Itu bisa juga gitu. Terus self growth, orang juga kalau hidupnya tidak terasa seperti ada pertumbuhan, pengembangan diri dan lain-lain, dia akan ngerasa hidupnya stuck, dia akan ngerasa hidupnya nggak layak dilanjutkan gitu loh. Itu juga penting. Terus tadi physical sama spiritual. Nah itu kan ada beberapa tuh. Sebenarnya ada beberapa teori yang ada yang 8, ada yang 10, ada yang berapa. Tapi secara umum itu. Physical itu olahraga. Ya kesehatan lah. Kesehatan basically lah, ya. Gitu. Kan maksudnya banyak juga orang yang ya tadi kerja, karirnya oke, financial oke, tapi tipes. Ya kan apa gunanya? Iya. Gitu kan. Tipes terus tiba-tiba meninggal gitu. Ya apa gunanya gitu kan. Bener lagi. Jadi ya balik lagi. Tadi balik ngomongin work-life balance. Kadarnya menurut gue akan beda-beda tiap orang. Tapi yang dipastikan adalah setiap elemen-elemen dari Wheel of Life ini bisa terisi dengan baik gitu. Tapi kalau kita lihat ya anak muda sekarang, ada yang sisi yang memang progresnya fokusnya kerja keras banget nih. Ya. Dia betul-betul kalau kerja keras banget. Yang tipe itulah pokoknya kalau nggak sakit nggak berhenti kerja ya. Mungkin kayak Bang Iqbal dulu lah di umur-umur 20-an gitu kan. Di satu sisi ada juga yang tadi kita bicarakan bahwa ngapain sih kita mau optimal di sini, ujung-ujungnya kan nanti juga bakal keganti sama orang yang punya koneksi gitu. Nah, menurut Bang Iqbal sendiri gimana caranya mempola hal ini gitu? Karena ya kerja keras juga, terlalu fokus kerja keras kan nggak baik kan? Itu bisa menyebabkan ya akhirnya itu tadi ada kekosongan dan lain sebagainya. Mungkin masalahnya jauh lebih besar nanti. Walaupun mungkin dia bisa berhasil mendapatkan apalagi dari sukses dalam sisi finansialnya memang. Tapi di satu sisi kalau kerjanya juga tidak optimal, akhirnya hidupnya ya di situ-situ aja, nggak bisa naik kelas karena berpikir ngapain gue nunjukin performa terbaik, ujung-ujungnya nggak bakal kepake juga. Dari sudut pandang Bang Iqbal sendiri, kira-kira yang paling benar sih yang mana gitu? Apakah harus, karena gini, dua-duanya bikin stres. Kerja keras itu bikin stres. Nggak ngapa-ngapain juga kan tadi tetap stres juga karena ya kita butuh finansial gitu. Gimana? I have a life coach yang dia juga gue pernah bahas ini sama dia dan dia kasih gue analogi yang menurut gue menarik. Dia bilang intinya kita itu manusia sebenarnya harus melihat diri kita tuh sebagai seperti layaknya sebuah perusahaan. Kita manusia nih di dalam, kalau kita sebagai perusahaan kan di dalam diri kita ada banyak divisi. Ada divisi misalnya divisi fisik yang harus bekerja keras dan segala macam. Terus ada divisi konsumsi, mungkin finansial lah, divisi finance gitulah yang harus
tanggung jawab terhadap ada yang masuk nih ke dalam kita gitu ya. Terus ada divisi misalnya teknologi yang mesti menjaga teknologi-teknologi di dalam tubuh kita bekerja dengan baik supaya tetap bisa jalan gitu. Terus ada divisi mental health gitu yang buat kita secara jiwa juga terisi dan lain-lain. Nah, intinya analoginya seperti itu. Nah, dalam perusahaan kan kita sebenarnya kita dalam perusahaan yang sehat dan besar kita tidak memilih. Oke. Tidak memilih salah satu divisi dibandingkan dengan divisi yang lain kan. Semuanya harus jalan. Betul. Kita nggak bisa kayak udah yang penting divisi finance jalan deh, udah HR nggak usah jalan gitu. Marketing jalan, udah finance nggak usah kerja. Kan nggak bisa. Benar. Jadi harus jalan semua. Nah, begitupun dengan kita nih manusia. Nah, yang ditawarkan adalah mindsetnya. Mungkin kita perlu beralih dari, kalau istilah ya, ini sih sebenarnya istilah aja, tapi poinnya lebih ke mindsetnya. Dari work-life balance, karena kesannya work-life balance tuh harus diseimbangkan. Ada banyak hal dan kita harus milih mana yang ditekan, mana yang tinggi dan segala macam, ke integrated life gitu. Oke. Hidup tuh terintegrasi, semua hal yang tadi kita omongin, soal relationship, soal karir, soal physical, mental, spiritual. Itu bukan berarti kita harus milih salah satu dan mana ditinggiin, mana dikurangin. Tapi masing-masing itu terintegrasi, yang kalau satunya benar akan berpengaruh ke yang lain juga gitu. Sama halnya kayak misalnya kalau kita sehat secara badan, ya kan otak kita jadi lebih bagus, kita bekerja jadi lebih baik, performance-nya lebih baik juga gitu kan. Kalau performance lebih baik, duitnya harusnya lebih baik juga gitu. Karir kita lebih baik. Kalau duitnya lebih baik, kita jadi punya resource untuk memberikan ruang lebih banyak untuk spiritual kita misalnya. Kita punya bisa umroh, bisa haji gitu kan. Kita punya resource lebih banyak untuk ke psikolog. Oke, mental health jadi lebih baik juga gitu kan. Ketika mental health lebih baik, kita jadi lebih santai dan lebih punya keleluasaan dan pikiran untuk membuat badan kita lebih sehat, olahraga, fisiknya lebih baik, terus aja berpengaruh satu sama lain gitu loh. Nah, ideally kayaknya kita mulai mesti menggeser ke situ. I know secara mindset dan teori mudah dipahami, secara praktikal sulit dijalani. Tapi mau nggak mau memang seperti itu sih. Karena kalau tidak ya tadi pasti akan ada salah satu yang akhirnya rusak banget gitu. Jadi sebagai istilahnya kita tidak bisa menghindari fitrah kita juga, mau bekerja sekeras apapun kita tetap makhluk sosial. Yes. Ya, jadi di era seperti sekarang tentu community itu pasti paling penting ya, karena itu yang menjadi penyambung kita. Karena kadang kita di tempat kerja kadang tidak berkomunitas, tidak bergaul juga, hanya fokus dengan pekerjaan. Nah, pertanyaan terakhir Bang Iqbal, momen yang ada, apakah pernah mendapatkan atau mungkin cerita dari orang lain momen yang menganggap bahwa ternyata komunitas ini akhirnya bisa nyembuhin yang selama ini atau bisa mengisi kekosongan yang selama ini yang dimiliki? Cerita kayak gitu cukup sering kami dapatkan di Proud Circle ya. Tapi mungkin 2 di antaranya. Yang pertama adalah kami pernah dapat DM yang spesial sekali, yang intinya dia bilang gara-gara salah satu kontennya Proud, dia memutuskan untuk, tadinya dia berniat untuk suicide. Terus karena salah satu konten kita, dia tidak jadi melakukannya. Dan sebenarnya yang menarik ketika kita gali ceritanya, yang menarik adalah ternyata konten yang dia maksud itu bukan konten yang kita bahas tentang mental health dan lain-lain, enggak sama sekali. Jadi konten yang dia maksud pada saat itu adalah konten yang bilang bahwa kita cuma sesimpel bikin tulisan singkat soal kalau lu punya hobi di masa kecil, coba deh kerjain lagi. Lakukan lagi yang mungkin udah lama tidak lo lakukan. Nah, dalam konteks ini si orang tersebut ternyata setahun 2 tahun sebelumnya ibunya meninggal. Terus dia merasa sangat kehilangan. Dan belum pulih secara mental sampai saat itu, sampai dia lihat konten tersebut, dia ingat dia punya hobi menggambar, yang ketika dia menggambar itu dia jadi terbantu mengingat memori-memori dia sama ibunya dan lain-lain, yang kemudian membuat dia hidup harus berlanjut gitu. Nah, artinya di situ
ya balik lagi, the power of story, the power of cerita gitu. Ketika kita bercerita sama orang lain kan secara tidak langsung itu ada pertukaran cerita, ada pertukaran informasi di situ kan. Meskipun tidak dalam bentuk yang kita ngobrol face to face seperti ini, tapi dia lihat konten kita, di konten kita itu kita menceritakan sesuatu dan itu ternyata diinterpretasikan sesuatu ke dalam hidup dia yang ternyata sampai bisa menyelamatkan hidup dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang cukup sering kita dapatkan cerita ketika kita bikin kegiatan di Proud Circle adalah teman-teman yang mungkin selalu merasa takut dan tadi merasa kesepian dan merasa takut untuk memulai berteman dengan teman baru. Karena kan mungkin di usia 25 ke atas gitu ya, berteman tuh sesuatu yang susah gitu ya. Punya teman baru tuh sesuatu yang susah. Teman-teman, banyak orang pengen punya teman cerita, tapi dia juga nggak bisa bercerita sama teman-temannya saat ini misalnya, karena mungkin tidak ada yang dia percaya, mungkin ya udah sekedar teman kerja aja gitu ya. Mau cerita sama keluarga, mungkin keluarganya adalah masalah yang pengen dia ceritakan misalnya gitu ya. Jadi mau nggak mau harus ke teman baru, tapi gimana ya dapat teman baru dan lain-lain gitu. Jadi kayak kemarin ada salah satu teman Proud Circle kita, dia sebelumnya tuh orang yang sangat aktif, berkegiatan ini itu dan segala macam sampai COVID, di mana di COVID itu ya banyak masalah yang terjadi, tapi salah satu konsekuensi dari COVID adalah dia jadi orang yang menutup diri. Jadi pas kegiatan Proud Circle kemarin itu pertama kalinya dia mulai memberanikan diri ketemu orang baru lagi. Dan ternyata ketika dia ketemu orang baru lagi, tadinya dia punya banyak ketakutan nih. Oh gimana ya, orang mau dengerin gue nggak ya? Gue asik nggak ya? Gue udah lama nggak. Ketakutan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Betul. Dan ternyata ketika ya ketemu dan lain-lain di dalam kegiatan itu Proud to Meet You, ya ternyata orang mendengarkan, dia jadi bisa cerita lagi, dia jadi lega. Oh ternyata ya berteman itu tidak sesulit itu, dan ternyata bercerita sama orang lain tuh ternyata bisa membantu gue punya semangat hidup lagi, membantu gue ternyata bisa memetakan dan merasakan bahwa masalah yang dihadapi tidak seberat itu gitu. Itu yang cukup sering kita dapatkan gitu. Jadi memang ajakannya adalah ya teman-teman siapapun apapun yang lagi dihadapin ya cari teman yang bisa dijadikan tempat bercerita. Kalaupun bukan teman yang ada saat ini atau keluarga yang ada saat ini, ya bisa cari pertemanan baru di komunitas, di sosmed dan lain-lain. Pasti akan bisa ketemu sama orang lain yang sebenarnya sefrekuensi dan bisa saling cerita gitu. Oke. Dari obrolan ini kita belajar menjadi waras itu bukan soal berhenti bekerja keras, tapi soal berhenti untuk menyakiti diri sendiri. Terima kasih Bang Iqbal atas kehadirannya, telah jujur, telah bercerita banyak, dan telah menyampaikan seberapa penting komunitas itu dalam kehidupan sosial kita. Terima kasih, saya Nima Tuju, mohon pamit. Sampai jumpa di Cerita Masyarakat selanjutnya.